Risalah ke-6. Hindarkanlah dirimu dari orang ramai dengan perintah Allah, dari nafsumu dengan perintahnya, dan dari kehendakmu dengan perbuatannya agar kamu pantas untuk menerima ilmu Allah. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari orang ramai, adalah secara keseluruhannya kamu telah memutuskan segala hubungan kamu, dengan orang ramai dan telah membebaskan seluruh pikiranmu dengan segala hal yang bersangkutan dengan mereka. Tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu, adalah apabila kamu telah membuang segala usaha dan upaya untuk mencapai kepentingan, keduniaan dan segala hubungan dengan cara-cara duniawi, untuk mendapatkan suatu keuntungan dan menghindarkan bahaya. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri, di dalam hal-hal yang bersangkutan dengan dirimu. Janganlah kamu melindungi dan menolong dirimu dengan dirimu sendiri. Serahkanlah segalanya kepada Allah, karena Dialah yang memelihara dan menjaga segalanya, sejak dari awalnya hingga kekal selamanya. Dialah yang menjaga dirimu di dalam rahim ibumu, sebelum kamu dilahirkan dan Dia pulalah yang memelihara kamu semasa kamu masih bayi. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah, adalah apabila kamu tidak lagi melayani kebutuhan-kebutuhanmu, tidak lagi mempunyai tujuan apa-apa, dan tidak lagi mempunyai kebutuhan atau maksud lain, karena kamu tidak mempunyai tujuan atau kebutuhan selain kepada Allah semata-mata. Perbuatan Allah tampak pada kamu, dan pada masa kehendak dan perbuatan Allah itu bergerak. Badanmu pasif, hatimu tenang, pikiranmu luas, mukamu berseri dan jiwamu bertambah subur. Dengan demikian kamu akan terlepas dari kebutuhan terhadap kebendaan, karena kamu telah berhubungan dengan Al-Khaliq. Tangan yang maha kuasa akan menggerakkanmu. Lidah yang maha abadi akan memanggilmu. Tuhan semesta alam akan mengajar kamu dan memberimu pakaian, cahayanya dan pakaian kerohanian serta akan mendudukkan kamu pada peringkat orang-orang alim terdahulu. Setelah mengalami semua ini, hati kamu akan bertambah lebur, sehingga nafsu dan kehendakmu akan hancur, bagaikan sebuah tempayan yang pecah yang tidak lagi berisikan air walau setetes pun. Kosonglah dirimu dari seluruh perilaku kemanusiaan, dan dari keadaan tidak menerima suatu kehendak selain kehendak Allah. Pada peringkat ini, kamu akan dikaruniai keramat-keramat dan perkara-perkara yang luar biasa. Pada zahirnya, perkara-perkara itu datang darimu, tapi yang sebenarnya adalah perbuatan dan kehendak Allah semata. Oleh karena itu, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya, dan telah hilang nafsu-nafsu kebinatangannya. Setelah itu kamu akan menerima sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Berkenaan dengan hal inilah maka Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Aku menyukai 3 perkara dari dunia ini, bau-bauan yang harum, wanita dan salat yang apabila aku melakukannya, maka mataku akan merasa sejuk di dalamnya." Semua ini diberikan kepadanya, setelah seluruh kehendak dan nafsu sebagaimana disebutkan di atas terlepas dari dirinya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku." Allah Ta'ala tidak akan menyertai kamu, sekiranya semua nafsu dan kehendakmu itu tidak diluluhkan. Apabila semua itu telah hancur dan luluh, dan tidak ada lagi yang tersisa pada dirimu, maka telah pantaslah kamu untuk diisi oleh Allah. Dan Allah akan menjadikan kamu sebagai orang baru yang dilengkapi dengan tenaga dan kehendak yang baru pula. Jika egomu tampil kembali, walaupun hanya sedikit, maka Allah akan menghancurkannya lagi, sehingga kamu akan kosong kembali seperti semula. Dan untuk selamanya kamu akan tetap luluh hati. Allah akan menjadikan kehendak-kehendak baru di dalam diri kamu. Dan jika dalam pada itu masih juga terdapat diri, ego kamu, maka Allah pun akan terus menghancurkannya. Demikianlah terus terjadi hingga kamu menemui Tuhanmu di akhir hayatmu nanti. Inilah maksud firman Tuhan, "Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku." Kamu akan mendapatkan dirimu kosong, yang sebenarnya ada hanyalah Allah. Di dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Hambaku yang taat, senantiasa memohon untuk dekat denganku. Melalui salat-salat sunatnya, sehingga aku menjadikannya sebagai rekanku. Dan apabila aku menjadikan dia sebagai rekanku, maka aku menjadi telinganya yang dengan itu ia mendengar, menjadi matanya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan, yakni ia mendengar melalui aku, memegang melalui aku, dan mengetahui melalui aku." Sebenarnya, ini adalah keadaan fana, hapusnya diri. Apabila kamu sudah melepaskan dirimu dan makhluk, karena makhluk itu bisa baik dan bisa juga jahat. Dan karena diri kamu itu bisa baik dan juga bisa jahat, maka menurut pandanganmu, tidak ada suatu kebaikan yang datang dari diri kamu.
atau dari makhluk itu dan kamu tidak akan merasa takut kepada datangnya kejahatan dari makhluk. Semua itu terletak di tangan Allah semata. Karenanya, datangnya buruk dan baik itu, dialah yang menentukannya semenjak awalnya. Dengan demikian, Dia akan menyelamatkan kamu dari segala kejahatan makhluknya dan menenggelamkanmu di dalam lautan kebaikannya. Sehingga kamu menjadi titik tumpuan segala kebaikan. Sumber keberkatan, kebahagiaan, kesentausaan, nur, cahaya, keselamatan dan keamanan. Oleh karena itu, fana adalah tujuan, sasaran, ujung dan dasar perjalanan wali Allah. Semua wali Allah, dengan tingkat kemajuan mereka, telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk menggantikan kehendak atau kemauan mereka. Dengan kehendak atau kemauan Allah, mereka semuanya menggantikan kemauan atau kehendak mereka dengan kemauan atau kehendak Allah. Pendek kata, mereka itu memfanakan diri mereka dan mewujudkan Allah. Karena itu mereka dijuluki Abdal. Perkataan yang diambil dari kata badal, yang berarti pertukaran. Menurut mereka, menyekutukan kehendak mereka dengan kehendak Allah adalah suatu perbuatan dosa. Sekiranya mereka lupa, sehingga mereka dikuasai oleh emosi dan rasa takut, maka Allah yang Maha Kuasa akan menolong dan menyadarkan mereka. Dengan demikian mereka akan kembali sadar dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari pengaruh kehendak egonya, dirinya sendiri, kecuali malaikat. Para malaikat dipelihara oleh Allah dalam kesucian kehendak mereka dan para nabi dipelihara dari nafsu badaniyah mereka. Sedangkan jin dan manusia telah diberi tanggung jawab untuk berakhlak baik, tetapi mereka tidak terpelihara dari dipengaruhi oleh dosa dan maksiat. Para wali dipelihara dari nafsu-nafsu badaniyah dan abdal dipelihara dari kekotoran kehendak datuniat. Walaupun demikian, mereka tidak bebas mutlak, karena mereka pun mungkin mempunyai kelemahan untuk melakukan dosa. Tapi, dengan kasih sayangnya, Allah akan menolong dan menyadarkan mereka. Risalah ke-7. Keluarlah dari dirimu sendiri, dan serahkanlah segalanya kepada Allah. Penuhi hatimu dengan Allah. Patuhlah kepada perintahnya, dan larikanlah dirimu dari larangannya, agar nafsu badaniyahmu tidak memasuki hatimu setelah ia keluar. Untuk membuang nafsu-nafsu badannya dari hatimu, kamu harus berjuang, melawannya dan jangan menyerah kepadanya, dalam keadaan bagaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga. Oleh karena itu, janganlah menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kehendakmu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, adalah kehendak nafsu badannya. Jika kehendak ini kamu turuti, maka ia akan merusak dirimu dan menjauhkanmu dari Allah. Patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertawakallah kepadanya dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya. Dialah yang telah menjadikan nafsu dan kehendakmu. Oleh karena itu, janganlah kamu berkehendak, berkebutuhan atau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu agar kamu tidak tercebur ke lembah syirik. Allah berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Syirik itu bukan melulu menyembah berhala, tetapi termasuk juga di dalamnya adalah menuruti hawa nafsu dan menyekutukan apa saja, yang ada di dunia dan di akhirat dengan Allah, karena apa saja selain Allah bukanlah Tuhan. Oleh karena itu, jika kamu tumpukan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik. Maka, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun juga, baik dengan jalan kasar maupun dengan jalan halus. Berjaga-jagalah selalu dan jangan berdiam diri, berhati-hatilah selalu dan waspadalah, semoga kamu beroleh keselamatan. Segala kedudukan dan kebaikan yang kamu peroleh, jangan kamu katakan bahwa ia datang dari kamu sendiri, atau kepunyaan kamu yang sebenarnya. Jika kamu diberi sesuatu atau kenaikan pangkat kedudukan, janganlah kamu hebohkan kepada siapapun. Sebab ia dalam pertukaran suasana dari hari ke hari itu, Allah selalu menampakkan keagungannya dalam aspek-aspek yang senantiasa baru, dan Allah berada di antara hamba-hambanya dengan hati-hati mereka. Boleh jadi apa yang dikatakan sebagai milik kamu itu akan dilepaskannya dari kamu, dan boleh jadi apa yang kamu anggap kekal itu akan berubah keadaannya. Sehingga, jika hal itu terjadi kamu akan merasa malu kepada mereka yang kamu hebohkan itu. Maka, lebih baik kamu berdiam diri, simpan pemberian itu di dalam pengetahuan kamu saja dan tidak usah kamu sampaikan kepada siapapun. Jika kamu miliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah, bersyukurlah kepadanya, dan mohonlah kepadanya supaya dia menambahkan nikmat-nikmatnya kepadamu.
Jika sesuatu itu lepas darimu, maka dia akan menambah ilmumu, kesadaranmu dan kewaspadaanmu. Allah berfirman, apa saja ayat yang kami naskahkan, atau kami jadikan, manusia, lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Oleh karena itu, janganlah kamu mengira bahwa Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu, janganlah kamu menduga bahwa ketentuan dan peraturannya mempunyai kekurangan dan janganlah kamu merasa ragu akan janjinya. Contohlah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya, dipraktekkan, dibaca di dalam masjid, ditulis di dalam buku, diambil dan ditukar dengan yang lainnya, dan perhatian Nabi diarahkan kepada wahyu-wahyu yang baru diterimanya, yang menggantikan ayat-ayat yang telah lama. Ini terjadi dalam masalah-masalah hukum yang zahir. Berkenaan dengan masalah-masalah kebatinan, ilmu dan kondisi kerohanian yang didapatinya dari Tuhan, beliau senantiasa berkata bahwa hatinya selalu diliputi, dan beliau memohon perlindungan kepada Allah sebanyak 70 kali di dalam satu hari. Juga diceritakan bahwa sebanyak 100 kali dalam sehari Nabi dibawa dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lainnya yang dengan itu beliau dibawa menuju peringkat yang paling dekat kepada Allah. Beliau mengembara ke alam yang maha tinggi sambil diselubungi oleh nur, dari satu peringkat kepada peringkat lainnya yang lebih tinggi. Tiap-tiap beliau menaiki satu peringkat, maka peringkat yang di bawahnya itu tampak gelap jika dibandingkan dengan peringkat atas itu. Semakin tinggi beliau naik, semakin bersinarlah nur Allah meliputi hati sanubarinya. Beliau senantiasa menerima pengarahan supaya memohon ampunan dan perlindungan Tuhan, karena sebaik-baiknya hamba Allah itu adalah mereka yang senantiasa memohon ampunan dan perlindungan Allah dan senantiasa pula kembali kepadanya. Ini dimaksudkan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini mempunyai dosa dan kesalahan yang keduanya terdapat pada hamba-hamba Allah di dalam seluruh aspek kehidupannya, sebagai ahli waris Adam Bapa seluruh manusia dan hamba pilihan Allah. Manakala kelalaian terhadap perintah Allah telah mengaburkan cahaya kerohanian Adam dan beliau pun menampakkan keinginannya untuk kekal hidup di surga berada di samping Tuhan, dan Tuhan pun berkehendak mengantarkan malaikat Jibril kepada beliau, maka ketika itulah kehendak diri ego, beliau nampak kehendak Adam bercampur dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kehendak beliau dihancurkan, keadaan pertama itu dihilangkan, kedekatan kepada Tuhan di masa itu dihilangkan, cahaya keimanan yang bersinar terang itu berubah menjadi pudar dan kesucian rohani beliau telah menjadi sedikit kotor. Kemudian Allah hendak memberikan peringatan kepada beliau, menyadarkan beliau akan dosa dan kesalahannya, memerintahkannya untuk mengakui kesalahan dan dosanya serta meminta ampun kepada Allah. Nabi Adam alaihi salam berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, sudah barang tentu kami termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi." Kemudian datanglah petunjuk kepada beliau, kesadaran untuk bertobat, pengetahuan tentang hakikat akibatnya dan ilmu hikmah yang tersembunyi di dalam peristiwa ini pun tersingkaplah. Dengan kasih sayangnya, Allah menyuruh mereka supaya tobat. Setelah itu, kehendak yang timbul dari Adam diganti dan keadaannya yang semula pun dirubah, maka diberikanlah kepadanya jabatan, wilayah, yang lebih tinggi serta diberi kedudukan di dalam dunia ini dan di akhirat kelak. Maka jadilah dunia ini sebagai tempat tinggalnya dan tempat keturunannya, dan akhirat kelak adalah tempat kembalinya yang kekal abadi. Jadikanlah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul dan kekasih Allah, hambanya yang pilihan itu, dan Adam, yaitu bapa seluruh manusia dan hamba pilihan Allah, sebagai contoh dan tauladan. Contohlah mereka berdua di dalam hal mengakui kesalahan dan dosanya sendiri, di dalam meminta ampun kepadanya dan di dalam memohon pertolongannya dari segala noda dan dosa. Dan contohlah mereka di dalam hal merendahkan diri kepada Allah, karena manusia adalah makhluk yang lemah dalam segala halnya. Risalah ke-8. Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, janganlah kamu meminta suatu keadaan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Apabila kamu berada di pintu istana, janganlah kamu masuk sebelum kamu disuruh masuk. Janganlah kamu menganggap cukup dengan kebenaran masuk itu saja, karena boleh jadi itu adalah suatu dalih atau tipuan dari raja itu. Hendaklah kamu bersabar, sampai kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja itu sendiri. Karena, dengan demikian kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang perbuatan kamu masuk ke dalam istana itu.
Sekiranya kamu masih dihukum juga, maka hal itu adalah lantaran kamu bersalah, tamak, tidak sabar, tidak bersopan santun dan hendak menikmati kepuasan keadaan hidup yang sedang kamu hadapi itu. Jika kamu dipaksa masuk dan kamu pun masuk, maka hendaklah kamu memasukinya dengan penuh sopan santun, penuh hormat dan memperhatikan apa yang diperintahkan kepada kamu, tanpa meminta kenaikan taraf hidup. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, dan janganlah pandanganmu dipengaruhi oleh apa yang kami karuniakan kepada segolongan manusia dari kemegahan hidup di dunia ini, karena kami menguji mereka dengan itu. Adalah rizki yang diberikan oleh Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal. Allah menasehati Nabi-Nya supaya berhati-hati terhadap keadaan yang ada itu dan supaya ridho dengan karunia Allah. Dengan kata lain, firman ini menyatakan apa saja yang aku berikan kepadamu berupa perkara-perkara yang baik-baik, kenabian, ilmu, keridaan, kesabaran, kekuasaan agama dan berjihad di jalan Allah, semua itu adalah lebih baik dan lebih berharga daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang lain. Kebaikan itu terletak pada menjaga keadaan yang telah ada, merasa puas dengannya dan menjauhkan segala keinginan kepada yang lain. Karena perkara-perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, atau untuk orang lain atau bukan untuk siapa-siapa, tetapi oleh Allah telah dijadikan sebagai suatu ujian. Jika sesuatu perkara itu telah dikhususkan untuk kamu, maka pasti kamu akan mendapatkannya, baik kamu menyukainya maupun tidak menyukainya. Tidaklah wajar, kamu menunjukkan ketidaksopananmu atau ketamakanmu, karena hal itu bertentangan dengan akal dan ilmu yang sempurna. Apakah gunanya kamu mengharapkan apa yang telah ditentukan untuk orang lain, karena kamu tidak akan mendapatkannya? Sekiranya suatu perkara itu tidak ditentukan untuk siapa-siapa, maka itu adalah satu ujian belaka. Orang yang berakal tidak akan bersahaja untuk mencari suatu ujian. Karenanya, kebaikan itu adalah menjaga dan ridho dengan keadaan yang ada sekarang. Setelah kamu dibawa ke tingkat atas lalu dari situ kamu menuju puncak istana. Kamu harus berhati-hati seperti yang telah kami nyatakan mengenai penghormatan, berperangai baik dan tidak banyak bicara. Berhati-hatilah, dan hendaknya kamu berbuat yang lebih dari ini, karena sekarang kamu sudah dekat dengan raja dan juga sudah dekat dengan bahaya. Oleh karena itu, janganlah kamu meminta perubahan keadaan, dari keadaan yang sekarang kepada keadaan yang lain, baik keadaan itu lebih tinggi maupun lebih rendah, dan jangan pula kamu meminta supaya keadaan itu tetap atau diganti. Kamu tidak mempunyai hak memilih di dalam perkara ini. Jika kamu meminta, maka hal itu adalah tanda bahwa kamu kurang sopan, akan merendahkan derajat kamu dan merugikan kamu juga. Karenanya, teruslah berbuat sebagaimana yang kami tunjukkan, sehingga kamu dinaikkan ke suatu tingkatan dan ditetapkan di dalam tingkatan itu. Maka ketika itu kamu akan mengetahui bahwa semua itu adalah karunia Allah yang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Tetaplah kamu berada pada tempat itu dan janganlah berubah-ubah lagi. Ahwal keadaan perubahan kerohanian, adalah milik aulia, wali Allah yang biasa, sedangkan makomah perhatian kerohanian, adalah kepunyaan abdal, wali Allah yang derajatnya lebih tinggi. Risalah ke-9, perbuatan Allah itu ditampakkan kepada aulia dan abdal di dalam pandangan dan pengalaman kerohanian. Ini berada di luar jangkauan akal manusia dan keluar dari adat kebiasaan. Penampakan atau pemanifestasian ini ada dua jenis, yang pertama dinamakan jalal, kebesaran dan keagungan, dan yang kedua dinamakan jamal, keindahan. Jalal ini menimbulkan kehebatan dan mempengaruhi hati sedemikian rupa, sehingga tanda-tandanya tampak pada badan kasar. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tengah melakukan salat, terdengarlah oleh orang bunyi seperti air mendidih dari hati beliau, karena hebatnya dan gentarnya hati beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu pengalaman yang beliau rasakan. Apabila Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya, peristiwa seperti ini juga terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Khalifah Umar bin Khattab. Pengalaman yang akan dirasakan oleh seorang hamba apabila Allah memanifestasikan sifat jamalnya adalah hati si hamba itu akan merasa gembira, tenang, sentosa dan selamat. Ia akan mengucapkan kata-kata yang penuh kasih mesra, dan akan tampak tanda-tanda yang menggembirakan tentang karunia-karunia yang besar, kedudukan yang tinggi dan kedekatan kepadanya yang kepadanya lah segala perkara mereka itu akan kembali. Inilah karunia-karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Hati mereka yang cinta kepadanya akan dipuaskan olehnya, sehingga mereka akan merasa senang. Allah mengasihi dan menyayangi mereka. Nabi pernah bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, hiburlah hati kami." Apa yang Nabi maksudkan adalah agar Bilal mengumandangkan azan, supaya Nabi memasuki salat dengan merasakan manifestasi sifat jamal Allah itu.
Karena itu, Nabi bersabda, dan kesejukan mataku, telah kurasakan di dalam salatku.